Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita memasuki pelajaran 3. Aku anak soleh, dengan sub pelajaran jujur disayang oleh Allah. Mari kita saksikan sepenggal kisah tentang seorang anak gadis yang jujur pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar memutuskan untuk mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Aku masih mendengar ada pedagang yang mencampur susu kambing dengan air. Ya, begitupun aku, wahai Umar. Ternyata mereka mengabaikan peringatanmu. Benar-benar tidak bisa dibiarkan. Kalau begitu, kita harus mulai bertindak dengan tegas. Mari kita sama-sama berkeliling. Kalian berempat menyusuri perkampungan sebelah timur. Lalu sebagian menyisir rumah-rumah sebelah barat. Dan kami berdua akan ke arah utara, kota Madinah. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Sementara itu, Ayah, ada apa ayah? Anakku, di pinggir kota
ada sebuah rumah yang dihuni seorang gadis dengan ibunya. Mereka penjual susu kambing di pasar kota. Iya, aku tahu, Ayah. Lalu, kenapa? Besok, cari tahu siapa wali nikah gadis itu dan laporkan pada ayah. Untuk apa, Ayah? Siapa yang akan menikah? Nanti ayah jelaskan semuanya. Baik, Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan, Ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk, Tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang, Ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Hashim. Melamar anakku untuk Hashim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah. Tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana engkau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kambing tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini. Bagaimana, Ibu? Demikian keimanan yang menancap kuat di dadanya telah menjadi jaminan bagi kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ternyata kemiskinan tidak membuat anak gadis yang di dalam kisah tadi untuk berbuat curang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu orang yang tulus dan lurus hatinya dan tidak berbuat curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas, seperti ketika ujian atau ulangan tidak mencontek. Jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan sisa uang belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Contohnya, apabila bapak atau ibu guru bertanya kepada Ananda, apakah semalam Ananda belajar? Kalau Ananda memang tidak belajar, akui saja bahwasanya Ananda tidak belajar. Jadi dapat kita simpulkan, jujur artinya berkata apa adanya atau berbicara yang sebenarnya. Perilaku jujur ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karenanya beliau diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya seseorang yang terpercaya dalam tutur kata maupun perilakunya. Apa keuntungan jujur? Dicintai oleh Allah, mendapat kepercayaan dari orang lain, disenangi banyak orang, dan lain-lain. Dan apa pula akibatnya jika tidak berperilaku jujur? Allah tidak senang kepada orang yang tidak berperilaku jujur. Kemudian
tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lain, dan teman akan menjauhi orang yang tidak berperilaku jujur, dan lain sebagainya. Ibu sangat berharap kepada seluruh ananda agar selalu berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.